Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Selamat datang di vlog gue yang pertama. Nama gue Daniel dan ini gue lagi ada di jalan, perjalanan dari tempat gue tinggal ke supermarket terdekat. Ada beberapa barang yang mau gue beli gitu kan, kayak susu, terus roti, keju, slice kayak semacam craft singles gitu. Pokoknya makanan-makanan yang buat bertahan hidup dulu lah. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau juga sekalian jalan, sekalian cerita tentang pengalaman gue relokasi dari Indonesia ke Singapura. Nah, apa aja sih yang bakal gue bahas? Yang pertama adalah apa yang gue lakukan. Terus yang kedua adalah persiapan apa aja yang dibutuhkan. Dan mungkin kalau sempat nanti ada sedikit opini ya. Gue tinggal di Singapura selama 2 bulan itu apa yang gue rasakan. Ini gambarnya nggak begitu bagus ya karena gue pakai HP lama, ya ekonomis lah gitu kan. Terus gemeteran juga, jadi gue pakai gimbal, HP lama, terus satu lagi juga HP lama juga sebagai microphone gitu kan, biar lebih enak. Jadi ya 2 tangan penuh lah gitu. Nah, langsung aja. Jadi alasan kenapa gue pindah ke Singapura adalah sebenarnya lebih ke arah kesehatan. Nah, karena rumah gue di Depok dan gue kerja di Jakarta Pusat, itu jalan kurang lebih sekitar 2,5 jam dari rumah buat berangkat kerja gitu kan. Nah, kalau gue berangkat jam 7 itu nyampe sekitar jam 10, atau paling cepat setengah 10-an. Nah, ini tuh buat kesehatan gue menurun di kurang lebih 4 sampai 5 minggu terakhir lah gitu. Ya pokoknya sebulan 2 bulan terakhir itu kesehatan gue menurun. Gue jadi gampang sakit, moodnya juga nggak bagus dan lain sebagainya gitu kan. Nah, akhirnya gue ngobrol-ngobrol ke dokter, terus ke istri juga, sampai di kesimpulan dimana kayaknya gue memang butuh lingkungan baru gitu. Jadi lingkungan baru yang lebih segar udaranya, ya lebih berkualitas lah, nggak harus lebih segar, sama perjalanan dari kantor ke rumah juga nggak lama, sekitar ya mungkin setengah jam, 1 jam lah gitu kan. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk melamar pekerjaan di beberapa negara. Nah, karena gue orang Muslim, jadi fokus ke Asia yang memang friendly buat orang Muslim gitu kan. Jadi pilihan gue pada saat itu ada 3. Yang pertama adalah Jepang, yang kedua Singapura, dan yang ketiga Malaysia. Nah, kebetulan perusahaan Singapura itu nge-reply lamaran kerja gue dan langsung ngobrol sama HR-nya gitu kan. Dan HR-nya pertama lakuin wawancara screening dulu sama gue. Beliau nanya apa yang udah gue lakukan, terus pengalaman gue apa aja, terus gaji yang gue harapkan berapa, terus sama dia juga ngasih kisaran gaji untuk pekerjaan yang gue lamar itu kira-kira berapa sih gitu. Nah, kalau misalnya gue oke, langsung lanjut. Nah, kebetulan lanjut ke wawancara yang pertama, yaitu dari senior spesialis. Nah, senior spesialis ini dia nanya kebanyakan biasalah tentang teknikal gitu kan, kayak hal yang gue lakuin di kantor sebelumnya. Terus dia juga nanya beberapa soal yang harus gue jawab pada saat itu juga secara live gitu kan. Ya pokoknya teknikal banget lah gitu, tanya jawab langsung. Setelah itu lolos, langsung wawancara sama manajer. Nah, manajer ini selain dia nanya technical skill, dia juga nanya lebih ke arah personality gue gitu. Kayak misalnya gue berhadapan sama orang seperti apa, terus jam kerja gue kayak gimana, kalau misalnya gue dalam posisi ini gue harus seperti apa, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Nah, dan kebetulan lolos lagi, sampai akhirnya gue wawancara di raja terakhir nih. Jadi raja terakhirnya itu adalah CDO. Nah, CDO-nya kebetulan ke perempuan. Nah, di sini lebih ke arah tanya jawab 2 arah sih. Jadi kayak gue banyak nanya juga dan dia juga banyak nanya. Kalau pertanyaan dari dia sih lebih ke arah mirip-mirip kayak sebelumnya. Kayak gue ngapain aja. Terus gue pernah ngelakuin sesuatu dalam situasi tertentu atau enggak, dan lain sebagainya gitu. Terus pertanyaan dari gue kayak culture perusahaannya seperti apa, terus harapan dia ke gue apa, terus nanti jam kerja kayak gimana, kalau hari Jumat gue boleh sholat Jumat apa enggak, dan lain sebagainya pokoknya. Nah, di sini ternyata kita sama-sama klop dan akhirnya
mereka menawarkan gue gaji yang langsung saklek gitu, jadi kayak take it or leave it gitulah. Dan karena pada saat itu fokus gue juga lebih ke arah ke lingkungan yang lebih baik, demi kesehatan gue gitu kan, akhirnya ya udah gue iyain. Dan pada saat itu ternyata HR butuh waktu 3 bulan, mereka bilang, buat ngeproses yang namanya employment pass gitu kan, jadi kayak semacam kartu pekerja lah, pekerja asing gitu, kayak KTP-nya tapi pekerja. Nah, ternyata lebih cepat nih teman-teman, cuma nggak nyampe 1 bulan udah jadi visa masuknya gitu, bukan employment passnya ya. BTW ini kayaknya gue udah deket sih sebenarnya. Jadi di depan itu ada supermarket Giant. Nah gue bakal masuk, kayak nyari aja barang yang paling murah lah ya, so yang penting bisa bertahan hidup dulu. Itu roti tawar, susu sama keju. Ya sama mungkin beberapa sabun lah, sama cemilan sedikit. Oke, lanjut aja nanti bersambung pas jalan pulang. Halo teman-teman, balik lagi. Jadi tadi kita terakhir bahas visa 1 arah ya. Nah iya, jadi visanya itu dalam bentuk surat. Jadi kita dapat email yang isinya itu adalah surat IPA. IPA itu apa sih? IPA itu kepanjangannya In Principle Approval. Jadi surat yang menyatakan kita kerja di mana, gajinya berapa, terus berlakunya dari kapan sampai kapan gitu. Nah ini sebagai visa sementara kita buat 1 arah. Jadi masuk aja, nggak boleh keluar. Nah gue nggak tahu nih, karena paspor Indonesia kan bisa keluar masuk Singapura ya. Cuma gue nggak tahu apakah karena gue masuk pakai IPA ini gue bisa keluar pada saat itu atau enggak gitu. Yang jelas ketika setelah gue masuk, perusahaan tempat gue kerja itu akan mendaftarkan gue, ngasih tahu ke Departemen Tenaga Kerja Singapura bahwa gue udah sampai. Dan mereka akan buat janji supaya gue bisa ngambil foto gitu kan, dan bikin kartu yang namanya EP card atau employment pass gitu kan. Nah ini employment pass itu jadi 7 hari setelah foto. Jadi pas gue datang terus dibikin janji sama mereka, terus itu butuh 7 hari buat dat foto, terus habis foto 7 hari buat employment pass gitu kan. Nah ini masalah nih, karena pas gue masuk itu kan gue bawa banyak cash ya, dan gue butuh rekening tabungan. Ternyata rekening tabungan itu butuh EP card buat bikin. Yang pertama EP card, dan yang kedua bukti tempat tinggal atau alamat. Itu dalam bentuk tagihan listrik atau lain sebagainya. Nah masalahnya adalah untuk dapat alamat atau tempat tinggal, gue butuh rekening bank gitu kan, supaya gue bisa bayar. Dan rekening bank itu lebih ke arah nampung gaji gitu, karena kalau gue nggak ngisi rekening bank itu gajinya akan ketunda. Nah ini jadi kayak telur sama ayam mana duluan gitu kan. Kacut juga sih emang. Nah jadinya akhirnya untungnya itu ada bank DBS, itu salah satu bank paling gede di Singapura yang ngebolehin foreigner atau pekerja asing itu buat bikin rekening dengan surat IPA dan juga bukti dia tinggal di mana, dengan surat keterangan dari tempat kita kerja, dengan syarat ada cap sama tanda tangan. Nah ini akhirnya gue dapet dan gue bisa bikin. Nah tapi ini ternyata lama juga karena banyak banget orang yang migrasi ke Singapura pada saat itu gitu. Jadi pasca COVID itu kan dibuka Singapura. Nah itu banyak banget kerja asing yang masuk. Jadi bikin rekening banknya itu ngantri. Jadi butuh yang normalnya 3 hari, jadi butuh 7 hari buat gue buat rekening kebuka. Dan 7 hari itu baru rekeningnya doang ternyata. Untuk dapat kartu ATM-nya itu gue harus nunggu sekitar 3 hari kerja lagi gitu. Gue lupa 3 atau 5 hari kerja baru nanti dikirim ATM-nya ke rumah gitu kan. Baru gue bisa pakai ATM-nya, aktivasi bayar dan lain sebagainya. Untungnya gue punya teman di Singapura yang mau nombokin dulu gitu kan. Gue buat bayar sewa rumah. Nah jadi gini, untuk hal yang harus dipersiapkan, yang pertama itu duit tentunya. Kenapa? Karena Singapura itu mahal banget, apalagi dari cerita gue tadi kan bisa ngebayang lah ya, karena gue masuk itu terus tinggal di hotel dulu buat sementara karena nggak dapet rumah, dan hotel itu gue bayar $100 per hari. Ini termasuk murah ya, karena udah dapat makan 3 kali sehari. Itu selama 1 bulan berarti gue harus spend $3.000 buat hotel gitu kan, buat tempat tinggal pertama. Nah terus untuk sewa rumah itu kalau misalnya teman-teman sendiri mungkin
bagusnya sewa kamar aja gitu. Kamar yang kalau mau kamar di dalam, kamar di dalam. Tapi kalau mau hemat, sewa kamar sharing yang nggak ada kamar mandi dalamnya, itu mungkin teman-teman bisa dapat sekitar 500 atau 600 dolar per bulan. Kalau misalnya teman-teman milih studio atau tempat apartemen gitu kan, satu bedroom, kalau HDB itu rumah, sorry bukan rumah, tapi apartemen yang disubsidi sama pemerintah, itu sekitar 2.500, 2.700 lah sekarang. Bahkan kayaknya susah sih nyari di 2.700, kemungkinan 3.000-an. Nah 3.000 itu dapat satu bedroom sama ruang tamu, dapur gitu kan, standar lah. Nah permasalahannya adalah untuk security deposit teman-teman butuh biasanya nih 2 kali biaya sewa. Itu belum biaya sewa bulan pertama. Jadi kalau misalnya kalian nyewa, kalian harus siap 3 kali biaya sewa dulu gitu buat awal-awal. Jadi kalau misalnya harganya 3.000 dolar, ya harus siapin 9.000 dolar di awal gitu kan. Jadi sekitar 100 jutaan. Itu lumayan banget sih, parah gitu. Itu kayak gue agak nggak prepare pada saat itu gitu. Akhirnya gue harus pinjam temen gue dulu gitu buat nembokin selama bulan pertama. Nah setelah itu pilihannya juga terbatas nih. Kalau misalnya teman-teman mau bawa pets atau hewan peliharaan. Kalau misalnya anjing itu masih boleh di bawa ke HDB, karena HDB itu lebih murah gitu kan, jadi lebih enak. Tapi kalau kucing itu pilihannya lebih terbatas. Jadi di sini kucing itu kayak agak jarang ya orang yang pelihara kucing gitu. Jadi kayak tempat tinggal yang nerima kucing juga nggak banyak. Jadi pilihan gue tuh sedikit banget, karena gue juga punya kucing yang harus gue bawa gitu kan, buat nemenin gue biar gue nggak stres gitu kan, selain istri gitu kan. Nah jadinya gue harus nyewa kondo itu kurang lebih sekitar 3.300 sampai 4.000-an. Bahkan kalau misalnya 2 kamar mungkin 6.000-an gitu. Itu mahal banget gitu. Kayak maksudnya gaji gue kayak kepotong persenan tuh lumayan banget buat tempat tinggal gitu. Tapi ya karena tujuan gue pada akhirnya supaya lebih sehat dan lebih nyaman untuk saat ini, ya nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya gue ambil kondo dengan biaya sewa yang agak mahal, tapi gue bisa bawa kucing gue ke sini gitu. Nah ada lagi juga informasi, kalau misalnya teman-teman mau bawa kucing kayak gue, itu kucingnya harus divaksin dulu. Jadi vaksin yang wajib itu gue lupa ada 2 atau 3 kayaknya. Jadi kayak penyakit yang paling mematikan tuh gue lupa, parvovirus, terus penyakit satu lagi rabies, satu lagi apa gue lupa. Nah rabies itu kalau nggak salah jadi sekitar 6 bulanan sebelum didatengin itu udah harus disuntik, 3-6 bulan kalau nggak salah udah harus disuntik. Dan itu harus ada buktinya adalah sorry ini mic gue agak jauh jadi mau gue deketin dulu. Jadi buktinya itu adalah stiker sama pet paspor itu adalah buku-buku. Kalau misalnya teman tuh punya pet pasti tahu sih. Jadi kayak buku, kalau misalnya ke dokter tuh dapat kayak buku gitu kan. Nah itu sebenarnya bukti vaksinnya itu ya stikernya itu gitu. Nah habis teman-teman udah ngurus itu, nanti kucing ini karena kita berasal dari Indonesia yang resiko rabiesnya itu nggak terukur, maka kucing kita harus di karantina selama 30 hari. Dan kita juga harus booking tempat karantina kucingnya gitu, yang juga lumayan mahal sebenarnya. Tekor kan, cuma tempatnya lumayan bagus lah gitu. Jadi ada kacanya, kita bisa jenguk supaya kucingnya nggak stres gitu kan. Cuma disiapin aja. Jadi memang di Indonesia itu ada beberapa vendor-vendor yang bisa ngetransportasi kucing buat pindah gitu kan. Termasuk nanti ada biaya pesawatnya juga gitu. Jadi ya siap-siap lah buat biaya-biaya memindah kucing kalau misalnya teman-teman punya hewan kesayangan gitu kan yang mau dibawa. Nah kalau misalnya teman-teman bawa istri juga, jadi ada namanya EP itu Employment Pass, ada namanya Dependent Pass itu buat anggota keluarga, terutama istri gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman udah dapat EP card, enggak sih, jadi sebelumnya teman-teman bisa ngurus juga IPA. Itu ada 2, buat pekerja sama buat dependent pass-nya. Nanti begitu kita datang, kalau sama istri, nanti istrinya juga dibikinin janji
sama tempat perusahaan kita kerja buat foto di departemen tenaga kerjanya Singapura gitu kan. Gue dapet kartu kayak semacam bukti tinggal KTP lah gitu modelnya. Nah dengan DP card ini istri kita juga bisa bolak-balik Indo masuk gitu kan. Ya sebenarnya kalau bisa paspor Indonesia kan bisa bolak-balik masuk aja kan. Cuma kan terbatas tuh berapa waktu tinggalnya gitu kan. Cuma kalau ini dia ya bisa tinggal selama kita ada di Singapura, selama kita punya IP card-nya. Nah, kalau misalnya istri kita pengen kerja, istri kita harus ngelamar pekerjaan di Singapura, terus nanti perusahaan di Singapura itu yang ngurus IP card-nya gitu. Nah, gue agak nggak yakin sih apakah harus balik ke Indonesia dulu, terus masuk pakai IPA atau bisa langsung. Ini mungkin teman-teman bisa cari di website terus kasih tahu gue ya gimana lewat komen gitu. Gimana prosesnya, apakah harus balik dulu atau enggak gitu. Nah, kalau udah kesini terus IP card-nya datang, terus untuk masalah biaya hidup deh. Biaya hidup itu ya sama Jakarta gue bilang tergantung ya lo mau makan apa ya. Kalau misalnya kita biasa makan warteg tentu aja harganya akan beda. Cuma kalau buat yang pekerja kantoran biaya makan itu di sini agak mahal karena ya sekitar 50.000, sekitar $5, terus mungkin sekitar 120 ribuan gitu kan rupiah. Kalau misalnya tapi masalahnya harga transportasinya murah gitu. Kalau di Jakarta itu kan gua mau ke stasiun aja butuh ojek online yang 18.000 gitu kan. Itu juga kalau deket kan. Jadi ojek online ke stasiun ke naik ojek online lagi dari stasiun ke kantor yang kurang lebih sekitar 50.000 sekali jalan, bolak-balik 100.000. Di sini gua ke kantor itu sekali jalan tuh nggak nyampe 15.000 gitu kan, nggak nyampe, paling 1, berapa dolar gitu. Itu murah banget gitu, dan itu sangat membantu karena harga, jadi kayak transportasi murah makan mahal gitu kan, jadi ujungnya sama aja sebenarnya sih, tapi ya tetap biaya buat tempat tinggal tuh lebih mahal di sini, jauh gitu. Nah ini kayaknya gue udah mau sampai sih. Jadi kondo gue itu udah dekat di sekitaran sini. Tentu saja gue nggak dodol-dodol banget buat ngasih tahu kondonya di mana. Sorry, gue agak privasi orangnya. Jadi gue bakal berhenti di sini dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang lain, tentu saja banyak yang akan gue bahas sih, banyak yang bisa dibahas juga tentang hal-hal lain yang di Singapura, kayak kalau makan tuh pilihannya apa aja, nyari tempat halal di mana aja dan lain sebagainya. Nanti bakal gue buat video sambil jalan-jalan santai lagi. Dan kalau misalnya teman-teman ada mau tanya sesuatu, ada yang mau dibahas, taruh aja di komentar, nanti akan gue bahas. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.